Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di tatap muka ketiga untuk lanjutan penjelasan Ibu tentang pengantar epidemiologi yang kedua. Baik. Yang lalu, pada video sebelumnya, penjelasan Ibu tentang sejarah epidemiologi yang meliputi zaman prasejarah, kemudian zaman pembaharuan, dan kita lanjut ke zaman part yang ketiga, yaitu zaman bakteriologi. Zaman bakteri ini tentunya sesuai dengan namanya, banyak sekali ditemukan bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk perkembangan dunia kesehatan ya. Salah satu penemunya adalah Louis Pasteur. Beliau lahir di abad ke-19 tahun 1827 sampai 1912. Beliau sebagai penemu teknik fermentasi dan pasteurisasi, juga beliau menemukan vaksin anti rabies. Kemudian Robert Koch tahun 1853 sampai 1910, beliau adalah seorang ahli biologi Jerman yang pertama yang mendeteksi kuman TB paru dan kolera. Kemudian Joseph Goldberger, pertama kali beliau mencetuskan bahwa penyakit pellagra itu tidak menular, tapi juga beliau juga menemukan beberapa vitamin-vitamin esensial yang bermanfaat. Lanjut ke zaman berikutnya, yaitu pada part zaman kedokteran pencegahan. Di bidang nutrisi ditemukan berbagai pengembangan terus ya, terkait vitamin, mineral, protein, asam amino yang banyak dipelajari di keilmuan gizi kesehatan masyarakat. Terus kemudian di bidang obat dan pengobatan ditemukan pengobatan kemoterapi. Terus kemudian di bidang antibiotik ditemukan obat-obat antibiotik, dan di bidang kependudukan ditemukan metode kontrasepsi. Ini di zaman kedokteran pencegahan. Sampailah kita untuk memahami natural history of diseases dalam pokok bahasan epidemiologi ini. Natural history of diseases atau kita sebut dengan riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan penyakit tanpa campur tangan medis atau bentuk intervensi lainnya, sehingga suatu penyakit ini keberlangsungannya itu natural. Jadi dari awal inkubasi sampai dengan berlanjut ke penyakit yang lebih parah tahapannya ya. Apa sih manfaat mengetahui riwayat alamiah penyakit ini? Yang pertama, untuk menegakkan diagnostik masa inkubasi dan dapat dipakai sebagai pedoman penetapan jenis penyakit, misalkan dalam konteks wabah ya. Kemudian untuk pencegahan itu sendiri, dengan mengetahui rantai perjalanan penyakit, dapat dengan mudah dicari titik potong yang penting dalam upaya pencegahan penyakit tersebut. Kemudian untuk penetapan terapi ya, kalau diketahui lebih awal, tentunya terapi yang diberikan pun disesuaikan dan tingkat kesembuhannya pun akan semakin tinggi. Tahap-tahap dalam riwayat alamiah sebuah penyakit itu berjalan. Yang pertama adalah di tahap prepatogenesis. Di dalam ilmu epidemiologi kita kenal yang namanya segitiga epidemiologi. Ada host, ada agent, dan ada environment. Host itu adalah inang atau penjamu, bisa manusia, bisa hewan. Terus kemudian agent adalah penyebab penyakit. Agent ada banyak sekali jenisnya, ada agent biologi, ada agent kimia, ada agent fisika, ada agent traumatik dan mekanik dan lain sebagainya. Kemudian environment, tentunya kita kenal lingkungan di sekitar kita. Tahap prepatogenesis ini, host atau penjamu masih dalam keadaan sehat, namun sudah ada interacted atau interaksi di luar tubuh. Namun belum ada tanda-tanda sakit sampai daya tahan host ini menjadi kuat. Tapi jika host ini daya tahan tubuhnya atau tingkat imunitasnya sedikit menurun, maka agent menguat, lingkungan mendukung, maka terjadi sakit dan masuk ke tahapan patogenesis. Ya. Di tahap patogenesis ini ada yang namanya tahap inkubasi. Tahap inkubasi itu masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh sampai dengan timbul gejala atau simptom dari penyakit itu sendiri. Kemudian berikutnya ada tahap penyakit dini. Penyakit dini ini adalah setelah fase inkubasi tadi, terus kemudian masuk ke
bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh host, kemudian host sudah menunjukkan gejala, dan gejala ini dari ringan menuju ke berat. Ini tahap penyakit dini, kemudian tentunya kalau tahap penyakit lanjut berarti keparahannya semakin meningkat. Berikutnya tahap penyakit akhir ini ada 3. Ada peluang sembuh sempurna, tentunya fase rehabilitasi berhasil dan individu host ini menjadi sehat kembali. Kemudian sembuh dengan cacat. Kalau sembuh dengan cacat ini bibit penyakitnya menghilang, namun tubuh tidak mampu pulih secara sepenuhnya. Ada juga karier. Karier ini tubuh penderita pulih, namun bibit penyakitnya masih terbawa terus dan dia masih berpotensi menularkan, begitu ya. Kemudian tahap terakhir dari natural history of diseases ada sembuh, ada berlangsung secara kronis atau menaun, ada cacat, ada juga kematian. Nah, di natural history of diseases ini ada fase-fasenya, ada fase rentan, kemudian subklinis, dan kemudian fase klinis, tegak diagnosa dan dinyatakan sakit. Demikian mungkin penjelasan tentang sejarah-sejarah EPID, terus kemudian natural history of diseases dari Ibu ya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita lanjut ke beberapa teori penyebab penyakit dalam epidemiologi. Itu kalau berbicara tentang teori-teori penyebab penyakit, ada banyak sekali. Selain tadi kita sudah kenal beberapa ya di zaman-zaman sebelum kedokteran pencegahan, ada zaman pembaruan dan zaman prasejarah, itu ada teori kontak, teori miasma, dan ini melengkapi ke teori-teori yang lebih modern. Penyebab penyakit dalam keilmuan EPID ini yang pertama adalah multikausa, yaitu teori web causation of diseases, teori jejaring sebab musabab penyakit. Di sini disebutkan bahwa terjadinya suatu penyakit ini bersifat multikausal atau sangat banyak sekali penyebabnya. Jadi, seorang ahli public health akan melaksanakan analisis secara lebih mendalam terhadap sebuah kondisi penyakit, seperti misalkan TB paru. TB paru ini tidak hanya karena infeksi Mycobacterium TB saja, namun bisa disebabkan lebih luas lagi atau lebih komprehensif lagi dengan kondisi status gizi, pendapatan keluarga, terus kemudian bagaimana kondisi rumah sehatnya, apakah ada yang menularkan dan lain sebagainya. Terus kemudian teori segitiga tadi yang saya sudah sampaikan, ada faktor agent atau penyebab. Ini ada agent penyakit dari biologis, bahan pangan, bahan kimiawi, fisika, mekanika, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor host atau pejamu. Host atau pejamu ini baik manusia, inang, ataupun individu lainnya, hewan, dan lain sebagainya. Ini memiliki karakteristik pribadi yang berbeda-beda, ciri sosiologis yang berbeda-beda, dan tingkat kerentanan terhadap serangan penyakit juga berbeda-beda tergantung imunitas tubuhnya. Kemudian ada faktor environment ataupun faktor lingkungan. Ya. Penutup dari sesi ini kita akan kenalan dengan beberapa macam indeks-indeks epidemiologi atau ukuran EPID. Jadi ahli Kesmas itu dia akan menyajikan, membaca, merepresentasikan data-data tentang kematian kasar, kematian bayi, perinatal, balita, pasca neonatal, kelahiran, kemudian angka kesakitan, angka case fatality rate, angka seberapa parah ukuran kasusnya, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan Ibu di video ini yang membedah tentang epidemiologi di part 1 dan part 2. Semoga bermanfaat.